Saya tadi seperti dengarkan kalau anak kecil ya deklamasi di depan sekolah taman kanak-kanak itu loh. Burung besar gitu. Sama persis ketika tanggal 19 November dan 25 November yang lalu tuh ada orang ngomong di sini berbusa-busa tapi bohong waktu itu loh. Soal scan ijazah itu loh. Bohong besar Lu yang bohong kalau bicara begitu. Udah. Karena lu nggak punya. Diem aja Nggak kamu. punya ijazah Kamu ini pembanding. orang Nggak bohong. punya ijazah Orang asli. bohong. Semuanya adalah ijazah Bohong fotokopi di yang depan sebagai umum. bahan dia. Buktinya apa? Kok nggak Saya punya malu punya ya? adalah Kok identik nggak dengan punya punya Pak malu Jokowi. ya? Inilah orang yang membujang Republik ini. Sedangkan Bang Egy dan Bang Damai adalah seorang kesatria dan kita harus dukung itu karena hablum minasnya, minan nasnya itulah yang mendorong dia. Kalau dia ini adalah manusia-manusia bujana. Satu ya. Jadi kita lihat omongannya, apakah omongan manusia seperti itu? Ya, enggak sama sekali. Studio televisi kembali memanas ketika segmen debat antara Roy Suryo dan Andi Azwan dibuka oleh pembawa acara. Setelah jeda iklan, suasana berubah drastis dan pusat perhatian tertuju pada Roy Suryo yang tampak enggan berdebat dengan Andi Azwan. Ia mengaku sudah malas berdebat dengan Andi karena sudah ketahuan menampilkan scan yang ternyata hasil editing atau palsu. Namun masih berani tampil lagi di TV. Ia mempertanyakan artinya Andi tidak tahu malu. Tuh ya, Mas Aiman dan seluruh pengguna iNews. Jadi saya hanya bilang kalau anak yang nggak ngerti itu malah biasa ceritanya hiperbolik gitu. Nanti kita dengarkan cerita Michael yang ada satu cerita bagus lagi. Ada satu juga selain ada dua petugas yang datang ke sana, nanti Mike ceritain. Ya, ada lagi. Tugas masih aparat. Apa? Dua aparat yang menangani kasus ini. Tapi ada lagi. Maksudnya banyak cerita. Penyidik datang juga ke tempat itu. Tadi nggak diceritain sama dia. Enggak. Ya, satu gini. Tapi yang jelas penyidik datang ke tempat Pak Jokowi bareng bersama dengan Egy dan DHL. Nanti biar Michael yang cerita. Karena Michael dengar langsung dari Bang Egy Sujana. Dengar telepon langsung. Saya juga mendengar, tapi lebih baik Michael. Tapi gini, di antara ini sebenarnya ada cerita yang digabung-gabungkan. Selama ini sebelum kita bongkar peristiwa Egy Sujana tanda tangan buku itu memang ada. Dan itu pada pertengahan Desember. Tapi kemarin seolah-olah cerita itu dibuat itu sebelum berangkat. Seolah-olah memang. Jadi seolah-olah Egy itu benar-benar sudah jatuh takluk kepada Jokowi. Jadi tanda tangan, kemudian CBM dan sebagainya. Itu yang pertama. Andi Azwan mencoba membalas, namun Roy langsung mengangkat tangan. Ia meminta agar Andi tidak memutarbalikkan fakta. Scan yang ditampilkannya sudah jelas-jelas diedit atau palsu. Jika ingin berdebat, debat dengan data, bukan debat dengan drama. Saya tadi seperti dengarkan kalau anak kecil ya deklamasi di depan sekolah taman kanak-kanak itu loh. Burung besar gitu. Sama persis ketika tanggal 19 November dan 25 November yang lalu tuh ada orang ngomong di sini berbusa-busa tapi bohong waktu itu loh. Soal scan ijazah itu loh. Bohong besar. Lu yang bohong kalau bicara begitu. Udah. Karena lu nggak punya. Diem aja Nggak kamu. punya ijazah Kamu ini pembanding. orang Nggak bohong. punya ijazah Orang asli. bohong. Semuanya adalah ijazah Bohong di fotokopi depan yang sebagai umum. bahan dia. Buktinya apa? Kok nggak Saya punya malu punya ya? adalah Kok identik nggak dengan punya punya Pak malu Jokowi. ya? Inilah orang yang membujang Republik ini. Sedangkan Bang Egy dan Bang Damai adalah seorang kesatria dan kita harus dukung itu karena hablum minasnya, minan nasnya itulah yang mendorong dia. Kalau dia ini adalah manusia-manusia bujana. Satu ya. Jadi kita lihat omongannya, apakah omongan manusia seperti itu? Ya, enggak sama sekali. Isu kehadiran aparat kepolisian dalam pertemuan antara Egy Sujana dan Jokowi di Solo kembali menjadi sorotan publik. Roy Suryo dan Rismon Sianipar secara terbuka mempertanyakan keberadaan dua orang pejabat dari Polda Metro Jaya dalam pertemuan tersebut yang disebut-sebut berkaitan dengan kasus dugaan ijazah Jokowi yang hingga kini masih menjadi polemik. Menurut Roy Suryo dan Rismon, kehadiran penyidik atau pejabat kepolisian dalam sebuah pertemuan non-prosedural dengan pihak yang berkaitan langsung dengan objek perkara adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Mereka menilai secara etika dan hukum, penyidik yang sedang atau berpotensi menangani suatu kasus wajib menjaga jarak dari pertemuan-pertemuan informal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Yang kedua, tadi kita dengar sendiri berpelukan dan sebagainya. Sampai ada dibikinkan foto, mohon bisa ditampilkan. Ya, foto namanya Egy Sujana seolah-olah berangkulan dengan Joko Widodo. Ya. Ngeri. Itu foto palsu. Ya. Nah, ini.
jelas palsu. Tapi ini diedarkan di berbagai situs media online dan sebagian besar masyarakat, Bang Aiman, Ini di mana ditampilkan? pengaruh. Ini ada di beberapa situs berita. Oke. .com tapi bukan .com yang besar-besar ya. Gitu. Ada, sudah saya kumpul. Dan ini adalah generated artificial intelligence. AI. Tapi sudah mempengaruhi masyarakat seolah-olah mereka ketemu. Sekali lagi, ini hoax. Dan hoax itu diulangi lagi tadi, berangkulan betul. Jadi kan seolah-olah supaya orang bayangannya Nah, itu. ternyata Udah, kamu nggak usah ngomong. Udah bohong. Udah ketahuan bohong. Adalah yang berangkulan itu adalah saksi mata yang Udah, mengatakan. nggak usah ngomong Bang orang Rahmat tadi. mengatakan, Bentar. ya. Orang ini Bang nggak Andi, lihat tanya dari mulai dia ngomong. saja. Bentar, saya mau Bohong tanya. banget tuh loh. Bentar, Bang Andi mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Bang Egy berangkulan dari Bang Rahmat dan Bang Darmizal. Ada udah Sebagai dua orang saksi itu. mata di sana. Dua orang itu Setelah- adalah pembegal Partai Demokrat dulu. Apa hubungannya? Jadi Apa hubungan kita berbicara ini adalah sangat di jelek. case yang di Solo? Kok Anda Udah. mengatakan begitu? Anda Udahlah. bukan saksi mata. Udah, kamu juga bukan saksi mata. Ini juga hanya testimoni berarti. Ini, Bang Aiman. Untuk lebih Anda jelas ya. itu ngomong aja. Udahlah, kamu tuh Nggak ada bohong. di sana. Bohong terus, Yang bohong ada dan di sana dilaporkan itu kebohongan. adalah. Bisa saya? Terlebih jika perkara tersebut berkaitan langsung dengan figur sentral seperti mantan presiden. Roy Suryo menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata soal siapa yang hadir, melainkan soal prinsip penegakan hukum. Ia menilai jika benar ada aparat dari Polda Metro Jaya yang ikut dalam pertemuan tersebut, maka hal itu berpotensi menimbulkan persepsi adanya intervensi atau keberpihakan dalam penanganan kasus dugaan ijazah Jokowi. Namun pernyataan Roy Suryo dan Rismon tersebut mendapat tanggapan berbeda dari para pendukung Jokowi. Aku pertemuan itu kemarin dia dulu siapa? Sebutkan juga kalau Anda tadi mengatakan ada 2 polisi aktif, sebutkan siapa polisi aktifnya. Dan itu supaya Pak Prabowo juga tahu, Pak Kapolri juga tahu. Nggak ada Tidak yang boleh sama soal itu. polisi. Emang benar ada yang datang, Bang? Nah, makanya itu. Ini Nggak itu kan boleh informasi itu. Mas Roy. Dari Egy. Seandainya Sujana. pun ada polisi uang, itu rumah mantan presiden. Nggak boleh Yang polisi yang lagi masuk nangani saksi perkara kawal. ikut Loh, datang. Harus ada tetap pengawalan. Oh, pengawalan, Jadi oke. sah-sah Pak aja ya? Jokowi dalam Apa kurangnya konteks- Kompol Syarif? Dalam konteks Ya kan? sebagai mantan presiden ya. Oke, Ada Kompol Syarif privilege oke. pengawalan. Satu. Tapi kenapa harus polisi yang menangani ini perkara? kan, suka nggak suka Mas Roy, Iya. ini kan bagian dari satu proses kasus ya. Mas Egy dan kawan-kawan termasuk Mas Roy itu kan sebagai terdakwa. Salah. Apa itu Tersangka. Belum Dan Tersangka. teman-teman yang lain tuh terlapor tadi. Masih 7 orang itu. tersangka. Nah, kemudian Pak Jokowi ini sebagai pelapor kan. Nah, dua orang yang berhadapan ini bertemu kan bisa saja terjadi sesuatu sehingga antisipasi kepolisian nggak boleh polisi yang lagi nangani logis perkara itu untuk hadir di situ. Jelas, itu Coba kalau pelanggaran. orang lepas kendali emosi. Oh iya. Ya kan ada Kompol Syarif dan kawan-kawan. Ada Loh, tapi yang jelas gini. nggak ada salahnya sama sekali Nggak. kepolisian hadir di situ. Nggak Kalau ada. polisi yang Jangan nangani perkara dipelintir. jauh. Polda. Jangan Saya di- dari Polres jangan Surakarta. digoreng lagi loh, Nggak Mas apa-apa. Boy. Poltabes Surakarta silahkan. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman di sini ya termul memang bodoh, sudah kehabisan akal ya, dan pikiran sangat memalukan. Nah jadi si Andi cari duit dari mangap ya, nggak ada ijazah pembandingan. Nah, kalau asli ngapain pakai pembanding ya? Tukang bohong segala pakai dial atau suneo, benar-benar koplak ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya betapa memalukannya si bocah sariawan ini. Hanya demi membela sembahannya dari jeratan kasus ijazah palsu, malah memperlihatkan kebodohannya sendiri. Nah, teman-teman ya bukan memanas tapi makin melucu si Andi Azbun ya. Emang termul itu badut-badut sakit jiwa ya, kayak Andi Azbun itu benar-benar seperti badut lucu. Nah teman-teman, si Andi Azwan termulu lainnya nggak tahu malu kalau masih juga datang di acara TV ya. Terus berbohong, yang penting duit mengalir dari si Joko Widodo. Nah teman-teman, Andi Azwan bacot gak ada isi, akhirnya malu sendiri ya. Si Tonggos termul Andi Azwan nongol lagi kangen sama tonggosnya ya. Nah, teman-teman di sini kalau ngomong urat lehernya kelihatan tegang sama mulutnya agak nyerocos. Nah, Andi Azwan nyari makan sampai kayak gitu, Azbun malu memalukan ya. Maju terus pantang mundur sampai langit runtuh ya. Ijazah Jokowi dibongkar paksa, terkutut oleh orang-orang munafik, musuh rakyat Indonesia, penghina bangsa MK. Bawaslu KPU UGM
Parcok juga Jaksa Agung dan Hakim Agung, semua institusi yang terlibat dalam menutupi ijazah palsunya, ya. Nah, Mulyono Jokowi yang telah merusak sistem tata negara untuk pribadi kelompok oligarki, ya. Nah, teman-teman di sini, karena si Soneo itu cuma cari makan, yang modal congor doang, ya. Dia tidak tahu dukungan perjuangan Roy Suryo CS yang membela kebenaran, ya. Pendak dan umur orang-orang seperti Andi Azwan. Nah, teman-teman, gawat ya benar Jokowi membangun kebohongan untuk manusia, astagfirullah. Nah, termul ini sangat bersyukur dengan kasus ijazah palsunya Dajjalnya karena menjadi sawah ladang pencari makannya. Syaratnya mudah banget dia berlawanan dengan semua kebenaran. Nah, lihat mukanya si Andi Azwan mendadak mual, mules panging ke WC. Nah, teman-teman, junjungnya pembohongnya anak buahnya juga lebih parah, ya. Nah, jangan harap negeri ini subur, ya, makmur berkah kalau manusianya pendusta, berkhianat, merjalakannya kejahatan dan dibiarkan hukum diatur seenak-enaknya. Nah, Andi Azwan urat malunya sudah putus hanya demi uang, sukanya emosi, dasar termul yang tidak tahu, ya. Bagi Mulyono berbohong itu watak, ya. Bagi termul berbohong itu pekerjaan klop, ya. Andi Azwan mungkin orang termul ngacar prak, ya. Rakyat yang gaji Jokowi jangan tolol, ya. Tuntut terus menerus ijazah Jokowi. Tak jelas polisi aja tak berani ijazah Jokowi diuji terbuka. Kedua belah pihak ijazah cuma diuji sepihak oleh gerombolan termul. Nah, jangan takut nuntut. Rakyat yang gaji Jokowi wajib nuntut, ya. Dalam hukum tidak boleh ada bertemu antara penyidik dengan pelapor atau dilapor baik di luar ruangan penyidik ataupun pengadilan. Nah, termul Azwan ini urat malunya udah putus, ya. Nah, jadi terlihat begitu ngototnya dan semakin terlihat lebih lucu, ya, lawan bicara Pak Roy. Nah, Aiman selalu dapat hiburan dari ini semua. Ini termul diciduk terus sistrum atau langsung di plunder live acara di TV. Nah, sangat sulit mencari orang seperti Andi Azwan ini. Mungkin tidak akan ada orang seperti dia lagi, ya. Sangat menghibur untuk orang yang memiliki akal waras, ya. Si Azwan harus doakan agar orang waras biar sadar kembali pada jalan yang benar. Nah, termul kalau bicara pakai emosi makan uang bosnya, ya. Emang termul nggak punya rasa malu. Kasihan banget, ya. Cuman dikasih uang, dia tidak tahu kemaluannya sendiri, ya. Wajar matian-matian membela karena takut lapar, ya. Nah, kalau nonton gaya dan lagaknya, Andi termul ini merasa posisi polisi ada di tangan dia dan menganggap polisi tidak akan memproses para termul. Terlihat kata-katanya seolah polisi itu milik Jokowi dan dia merasa aman. Nah, teman-teman, ya udah kita tunggu aja pas sidang ijazah aslinya. Buat nanti dibandingkan dengan acan asli yang dikatakan Andi. Mereka ini juga sangat lucu, ya. Bapak-bapak yang pintar-pintar ini berdebat boleh untuk mencari kebenaran, tapi tetap juga persatuan, ya. Aku senang suka jika menonton rakyat bersuara ini bela RT debat dengan terung-terungnya. Apalagi jika ada si Andi Azwar, aku senang melihat kebodohannya. Lucu tapi bukan itu berarti aku pro dia. Tapi kau cuman merasa lucu pada setiap kata yang diucapkannya, ya. Beda dengan Gogon, sudahlah bicaranya tak perlu bermutu, gaya bicaranya pun seperti orang gagap, ya. Gaya bicara pun seperti orang gagap, apa yang dikatakannya paling memalukan, ya. Kalian terus maju terus, ya. Junjungnya kalian itu semoga nanti Tuhan membuka mata kalian dan juga hati kalian, sehingga kalian tahu dan sadar di mana dan kemana kalian harus berdiri tegak. Nah, lucu banget Roy lanjutkan orang yang masih waras, ya. Jelas semua termul ini rekayasa dan cari pembenaran Jokowi. Siapa sekarang rakyat biasa mengadu dusta. Kalau ada penyelesaian atau lainnya yang diselesaikan di kantor polisi, ya kenapa harus diistimewakan? Itu Jokowi sama dengan rakyat biasa-biasa atau besar. Nah, teman-teman, kalau emang ada aslinya, kenapa ijazah itu tidak ditunjukkan ke publik? Bohong termulnya sudah tertular dari bosnya.
ya. Mulyono sudah tidak bisa memakai instrumen pemerintahan, akhirnya hanya bisa dipakai para termul tanpa kualitas seperti Sonewe, Andi Gokon, Dermawan, dan PSI. Kasihan terlihat goblok untuk memaksakan kepalsuan. Tetap salah pak dalam undang-undang dan peraturan. Mahkamah Agung dapat aparat yang nggak berani berkata tidak boleh sowan ikut-ikutan pertemuan dengan para pihak kecuali keduanya di kantor polisi atau keamanan yang ada di rumah Jokowi. Kata Opung, kenapa yang dikuliti cuman Iza Jokowi? No, dilihat Food FC yang mengangkat negara rugi ribuan triliun. Ya, si Sawang ngomong apa yang sama keluarganya. Tujuan membela Mulyono mirip kayak Sonoe, ya, Sunoe. Nah, kenapa orang yang nggak tahu malu masa malah salah-salah dijadikan narsum terus, ya? Dan sebenarnya semua tahu kenapa kasus ini terkesan kuat untuk dicegah dan ditunjukkan dengan menjadi keputusan hukum pengadilan, karena masih dianggap tabu jika ada mantan pejabat tinggal atasan dari 7 menteri ditetapkan TSK oleh KPK. Nah, si Termul memang penjilat tulen membela kebohongan raja, bohong demi amplop, ya, atau demi uang dia membela kebohongannya dan juga mempermalukan diri sendiri. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar.